Bicara mengenai Arab Saudi, mungkin yang terlintas pertama kali di kepala kita adalah Islam dan minyak. Iya, agama Islam memang pertama kali muncul di wilayah Arab. Dan negara ini juga terkenal kaya akan minyak buminya. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi Arab Saudi dan letak geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Negara ini terletak di semenanjung Arab yang berada di Timur Tengah dan merupakan semenanjung terbesar di dunia, sekaligus menjadi negara dengan daratan terbesar ke-12 di dunia, di mana luasnya lebih dari 2 juta kilometer persegi. Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak di sebelah utara, Kuwait di timur laut, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab di sebelah timur, Oman ke tenggara, dan Yaman di selatan. Negara ini memiliki jembatan King Fahd Causeway dengan panjang 25 km yang menghubungkan Arab Saudi dengan Bahrain. Arab Saudi terbagi ke dalam 13 wilayah provinsi dengan Riyadh sebagai ibu kota negaranya. Riyadh adalah kota terbesar di Arab Saudi dan menjadi negara kedua terbesar di dunia Arab setelah Kairo. Kota ini memiliki populasi sekitar lebih dari 7 juta orang dan memiliki bandara tersibuk kedua di Arab Saudi, yaitu Bandara Internasional King Khalid. Tapi bandara tersibuk di negara ini adalah Bandara Internasional King Abdul Aziz yang berada di Jeddah. Dan di kota ini juga terdapat pelabuhan terbesar, sementara itu pelabuhan terbesar keduanya berada di kota Dammam yang berada di wilayah bagian timur dan dekat dengan Bahrain. Meskipun kota Mekah adalah kota terbesar ketiga dan menjadi kota suci umat Islam, tapi faktanya di sini tidak ada bandara karena pemerintah Arab Saudi memang melarang pesawat terbang melintas di atas kota Mekah. Jadi jika kalian berniat mengunjungi Mekah, maka kalian harus mendarat di Jeddah dan menuju Mekah melalui jalan darat. Negara ini memiliki jalur jalan raya yang sangat luas dan menghubungkan mereka dengan negara-negara tetangga, serta memiliki 4 jalur kereta utama yang menghubungkan Riyadh dengan wilayah bagian timur dan utara, serta jalur kereta lain yang terpisah yang menghubungkan Madinah dan Mekah. Mereka juga sedang berencana membangun proyek jalur kereta antar negara yang dinamakan Saudi Land Bridge dan proyek GCC Railway yang akan dibangun di Teluk Persia, di mana nantinya negara ini akan terhubung langsung dengan negara-negara di sekitar teluk tersebut seperti Kuwait dan Uni Emirat Arab. Proyek ini diperkirakan menelan biaya 250 miliar US dollar dan dijadwalkan akan selesai pada tahun 2023. Sebagai tambahan, Arab Saudi juga memiliki sekitar 1.300 pulau dan pulau kecil di perairan mereka, di mana 89% berada di Laut Merah dan 11% berada di Teluk Persia. Pulau terbesarnya adalah Pulau Farasan yang berdekatan dengan Yaman. Ada juga pulau yang menjadi sengketa dengan Mesir, yaitu Pulau Sanapir yang letaknya persis di jalur masuk Teluk Aqaba. Tapi di tahun 2016, pemerintah Mesir akhirnya merelakan pulau ini menjadi milik Arab Saudi. Kedua negara ini kemudian berencana membangun jembatan yang melintasi Teluk Aqaba, yang akan menghubungkan langsung dua negara ini untuk pertama kalinya sejak masa Kekaisaran Ottoman. Fakta lainnya adalah wilayah modern Arab Saudi dulunya terdiri dari 3 wilayah utama, yaitu Hejaz dengan populasi sekitar 35%, lalu Najd dengan 28% populasi, dan Eastern Arabia atau Al-Ahsa dengan 15% populasi. Negara Arab Saudi dibangun dengan cara yang unik dan hanya sedikit negara lain di dunia yang bisa menirunya. Negara ini menjadi pusat bagi agama Islam
karena memiliki dua kota penting dalam sejarah Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Pemerintah Arab Saudi memiliki kebijakan untuk tidak memperbolehkan orang non-Muslim masuk ke kota Madinah dan Mekah. Orang-orang yang di Madinah harus mempunyai izin tinggal dan dokumen yang menyatakan dia beragama Islam. Selain dua kota tersebut, orang non-Muslim bisa tinggal dan berkunjung. Misal, Jeddah, banyak orang non-Muslim dari Filipina yang menjadi tenaga kerja. Mereka dibolehkan tinggal di sana. Sementara itu, kota Madinah adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW dimakamkan, tepatnya di kompleks Masjid Nabawi. Selain itu, di sini ada pula makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mekah bukan hanya menjadi kota kelahiran Nabi Muhammad, tapi juga menjadi lokasi Ka'bah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam di seluruh dunia yang memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji di sini. Arab Saudi memiliki kuota untuk beribadah haji setiap tahunnya bagi masing-masing negara di seluruh dunia. Alasan pembatasan ini karena setiap tahunnya semakin banyak orang yang datang ke Mekah dan untuk menghindari terjadinya insiden berbahaya yang memakan korban jiwa saat berlangsungnya ibadah haji, di mana hal ini selalu terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Setiap tahunnya Arab Saudi memperoleh pendapatan lebih dari 450 triliun rupiah dari pelaksanaan ibadah haji ini. Pendapatan itu diperkirakan terus meningkat. Pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan pengunjung non-Muslim memasuki negaranya jika mereka memiliki visa bisnis atau disponsori oleh negara ini. Tapi, di tahun 2018, mereka mulai menerbitkan visa untuk turis dan membebaskan turis non-Muslim masuk ke negara ini, kecuali ke kota Mekah dan Madinah. Selain Mekah dan Madinah, beberapa hal menarik yang ada di Arab Saudi diantaranya adalah air mancur King Fahd di Jeddah yang menjadi air mancur tertinggi di dunia, pabrik desalinasi Al Jubail yang terbesar di dunia, dan Hotel Abraj Kudai yang menjadi hotel terbesar di dunia. Ada juga Desa Di-Ain yang unik, Benteng Masmak, kota bersejarah di Riyadh, Desa Rijal Alma, Istana Sa'ad bin Saud, pusat kebudayaan dunia King Abdul Aziz, Masjid Terapung di Jeddah, Batu Al-Nasla yang misterius, dan yang paling terkenal adalah situs arkeologi Madain Saleh yang menjadi situs warisan UNESCO pertama di Arab Saudi. Saudi Arabia terletak di atas lempeng tektoniknya sendiri yang bernama Lempeng Arab. Celah di tepi lempeng ini membentuk Laut Merah dan Teluk Persia, dataran tinggi Anatolia, dan pegunungan Zagros di Iran. Negara ini dikenal memiliki gurun Arab yang menjadi gurun terbesar kelima di dunia dan gurun terbesar di Asia, di mana luasnya mencakup 90% wilayah daratan Arab Saudi dan terbagi menjadi 3 gurun pasir terpisah serta 2 gurun dengan dataran tinggi berbatu. 3 gurun pasir itu antara lain An-Nafud di bagian utara, Ad-Danha di bagian timur, dan Rub al-Khali di bagian selatan. Gurun ini ibarat perisai bagi dataran tinggi Najd dan pegunungan Hijaz di bagian barat. Di bagian barat daya, pegunungan Hijaz terdapat wilayah Tihamah yang menjadi wilayah paling subur dan hijau di Arab Saudi. Disinilah pusat pertanian Arab Saudi, di mana iklim dan pegunungan membuat cuaca di wilayah ini lebih lembab karena arus jet yang dibawa oleh angin monsun dari Samudra Hindia. Beberapa dataran tinggi di sini kadang diselimuti salju di puncaknya, seperti di puncak Gunung Jabal Sauda yang menjadi puncak tertinggi di negara ini yang terletak 3.000 meter di atas permukaan laut. Fakta menarik lainnya, Arab Saudi merupakan negara terbesar di dunia yang tidak memiliki sungai. Tapi mereka memiliki sungai musiman yang disebut sebagai wadi.
yang terbentuk di musim penghujan dan kemudian akan kembali mengering di musim panas. Wadi terpanjang adalah Wadi Al-Rumah di dataran tinggi Najd yang mengalir dari Jibal Al-Abyad di dekat Madinah menuju Buraidah. Sumber air lainnya terdapat di beberapa oasis yang tersebar di seluruh gurun. Dan oasis terbesar adalah Al-Ahsa atau orang Arab menyebutnya Al-Hassa di kota Al-Hufuf yang merupakan salah satu provinsi terbesar di semenanjung Arab bagian timur. Di sini, masyarakat memanfaatkan kondisi geografisnya yang relatif hijau untuk kegiatan bercocok tanam. Wilayahnya yang subur menjadi tempat untuk mengembangkan beberapa produk pertanian seperti padi, jagung, sayuran, dan beberapa buah. Beras Hesawi merupakan tanaman pertanian yang ditanam di daerah panas seperti Arab Saudi karena membutuhkan suhu setinggi 48 derajat Celcius. Cuaca tersebut membuat padi Hesawi mengkonsumsi banyak air saat ditanam. Karena kualitas yang dihasilkannya, 1 kg beras merah Hesawi dihargai sebesar 50 rial Arab Saudi atau sekitar Rp199.500. Nggak heran jika bahan pangan tersebut menjadi yang termahal di dunia. Sayangnya, keberadaan beras Hesawi terancam punah lantaran sumber air yang langka. Provinsi Al-Ahsa dengan laguna atau oase serta beras merah Hesawi adalah salah satu bukti bahwa wilayah Arab Saudi memiliki tempat yang subur dan hijau untuk kegiatan pertanian. Hanya saja, hal tersebut mungkin jarang terekspos karena negeri kerajaan tersebut lebih dikenal sebagai penghasil minyak bumi yang melimpah. Daerah ini juga sebagai salah satu penghasil permata-permata yang berharga di Jazirah Arab. Lalu ada juga beberapa danau, yang terbesar adalah Danau Aspar dan Danau Hubail. Wilayah bagian timur Arab Saudi memang kaya akan sumber daya hidrokarbon dan menjadi tulang punggung perekonomian mereka yang menyumbangkan sektor pendapatan ekspor. Hampir sebagian besar wilayah Arab Saudi diselimuti pasir dan bebatuan. Tapi banyak dari pasir dan bebatuan itu yang bentuknya terstruktur, seperti misalnya Al-Disha Wadi yang dikenal sebagai Grand Canyon-nya Arab Saudi. Kemudian di tengah-tengah negara ini ada gurun berbatu bernama Jebel Fihrain yang juga dikenal sebagai ujung dunia. Lalu ada juga beberapa goa tersembunyi yang disebut sebagai Dal. Arab Saudi merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Timur Tengah. Mereka termasuk dalam 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Sekaligus negara kelima yang memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia dan negara terbesar kedua yang memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia dengan sekitar 260 miliar barel. Ini menjadikan Arab Saudi sebagai pengekspor minyak bumi terbesar di dunia dan di sini bahan bakar harganya sangat murah, bahkan lebih murah daripada air minum. Cadangan minyak ini menjadi penyumbang 90% anggaran pendapatan negara dan pendapatan ekspor mereka menyumbang 42% dari total PDB. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa cagar alam di beberapa wilayah yang dilindungi, di mana kita bisa melihat kehidupan satwa-satwa liar gurun. Beberapa satwa liar tersebut terdiri dari spesies burung seperti burung buzzard atau elang buteo, burung kuail, burung sandgrouse, pelikan, dan bangau. Ada juga beberapa mamalia seperti rubah merah Arab, rubah fennec, kucing pasir, hiena bergaris, juga serigala Arab, dan macan tutul Arab yang sangat langka. Sementara satwa khas dari negara ini adalah oryx Arab yang hampir punah. Arab Saudi juga memiliki pasar unta terbesar di dunia dan unta-unta yang dijual di sini justru diimpor dari Australia. Jika berbicara mengenai makanan khasnya, makanan di Arab Saudi tidak jauh berbeda dengan makanan di Timur Tengah pada umumnya.
seperti hidangan humus dan daging-daging yang disajikan dengan tusukan di atas nasi. Tapi beberapa makanan tradisional yang dikenal di negara ini antara lain adalah mofatah, salek, areka, masuk, murtabak, turet, kursan, dan kapsa. Lalu, di setiap rumah biasanya selalu tersaji kopi yang dicampur dengan kapulaga, yang biasanya disajikan dengan kurma. Arab Saudi memiliki populasi sekitar 35 juta jiwa penduduk, lebih dari setengahnya berusia di bawah 25 tahun, dan 80% di antaranya adalah penduduk perkotaan. Etnis Arab menjadi etnis terbesar dengan jumlah 90%, lalu 10% sisanya terdiri dari beberapa etnis seperti Afrika dan Asia. Tapi ternyata hanya sekitar 60% saja penduduk yang benar-benar menjadi warga negara Arab Saudi. Sementara 40%-nya adalah para ekspatriat yang sebagian besar berasal dari India, Pakistan, Suriah, Bangladesh, dan Filipina. Lalu ada juga sebagian kecil ekspatriat yang berasal dari Eropa dan Amerika. Negara ini memiliki mata uang rial dan bahasa resminya tentu saja adalah bahasa Arab. Bahasa Inggris juga banyak digunakan di Arab Saudi, mengingat dulunya Inggris berperan besar dalam sejarah mereka. Secara struktur sosial, Arab Saudi terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu keluarga kerajaan dan keluarga al-Asyaikh. Keluarga kerajaan adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, sementara keluarga al-Asyaikh adalah orang-orang yang memfasilitasi kegiatan agama, mengingat Arab Saudi adalah negara teokrasi, yaitu bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip ilahi memegang peran utama. Bani Saud adalah keluarga kerajaan terbesar di dunia dengan perkiraan sekitar 20.000 anggota keluarga kerajaan yang tersebar di seluruh negeri. Tapi yang memiliki pengaruh kuat hanya sekitar 2.000 orang saja. Mereka adalah keturunan Muhammad bin Saud atau Pangeran Diriyah, seorang pendiri kerajaan Arab di abad ke-18. Meskipun begitu, Bani Saud belum secara resmi mengambil alih pemerintahan sampai tahun 1930-an. Sekitar 75% sampai 85% penduduk Arab Saudi merupakan Muslim Sunni, dan 10% sampai 15% adalah Muslim Syiah yang menghuni bagian timur dan selatan yang berbatasan dengan Yaman. Semua penduduknya wajib memeluk agama Islam dan praktek keagamaan lain adalah hal yang dilarang. Tapi perlu diingat, orang-orang non-Muslim juga banyak yang tinggal di Arab Saudi. Kebanyakan adalah ekspatriat dari Filipina dan India yang memeluk agama Kristen dan Hindu. Kebanyakan dari mereka memilih untuk tidak membicarakan mengenai agamanya, meskipun sebenarnya pihak berwajib tidak akan menangkap seseorang hanya karena menjadi non-Muslim. Mengakui agama lain bukanlah sesuatu yang dilarang, tapi jika kita membangun tempat peribadatan, mencetak serta menjual Alkitab dan sebagainya adalah hal yang dilarang. Karena negara ini memiliki standar reputasi agama yang harus dijunjung, seperti halnya negara teokrasi Islam lainnya. Banyak hukum dan aturan yang meskipun tidak selalu ditegakkan dengan tegas, yang memiliki hukuman berat hanya karena melakukan sesuatu yang mungkin menurut orang dari negara lain cukup tidak masuk akal. Misalnya saja, berpakaian terlalu terbuka dan tidak sopan adalah hal yang dilarang. Kebebasan pers dan berbicara dibatasi, apalagi jika mengkritik anggota keluarga kerajaan. Narkoba dan alkohol sangat terlarang, kecuali rokok. Sebagai informasi, Arab Saudi sudah mulai memperketat aturan terkait merokok sejak 2018. Tidak hanya melarang merokok di lingkungan tempat ibadah, tetapi juga di fasilitas publik yang bisa dilihat anak-anak di bawah umur. Jika nekat melakukannya, maka akan didenda 18 juta rupiah. Serta akses internet pun di sana dibatasi. Orang yang dianggap murtad dan keluar dari agama Islam bisa mendapat hukuman mati jika orang tersebut tidak mau kembali memeluk agama Islam. Dan ini menjadi salah satu hukuman yang paling kontroversial.
Kemudian tidak ada hak bagi siapapun yang tergolong seperti LGBT dan perilaku ini juga akan mendapatkan hukuman mati. Arab Saudi adalah negara yang seringkali dikritik karena sistem kafalah yang berlaku di sana. Sistem kafalah adalah sistem yang digunakan untuk mengawasi buruh migran yang umumnya bekerja sebagai tukang bangunan atau pembantu rumah tangga. Status penduduk resmi seorang buruh migran berada dalam yurisdiksi pemberi kerja atau majikannya masing-masing. Tapi untuk memastikan bahwa pendapatan dari sektor tenaga kerja ini masuk ke dalam pendapatan negara, Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi akhirnya mengeluarkan kebijakan Nitakat di tahun 2011. Ini adalah sebuah kebijakan yang mengharuskan perusahaan-perusahaan di Arab Saudi mengisi tenaga kerja mereka dengan warga lokal hingga ke level tertentu. Jika ada perusahaan yang tidak menjalankan kebijakan tersebut, maka akan terancam kehilangan kontrak dari pemerintah Arab Saudi. Kebijakan ini cukup membuat beberapa perusahaan tertentu mengalami kesulitan. Karena kebanyakan penduduk lokal Arab Saudi tidak mau bekerja sebagai buruh dan kebanyakan tidak memiliki pengetahuan dalam pekerjaan teknis seperti yang biasa dilakukan oleh para buruh. Arab Saudi juga tidak mewajibkan pajak penghasilan, tapi para pekerja di sana dipotong 10% untuk dana pensiun. Sementara itu, hak para perempuan di Arab Saudi saat ini lebih terjamin daripada sebelumnya. Misalnya saja sejak tahun 2017, para perempuan di sana diperbolehkan mengendarai mobil. Para atlet wanita dari negara ini juga untuk pertama kalinya bisa berlaga dalam ajang Olimpiade. Mereka juga tidak lagi diwajibkan memakai hijab. Para perempuan di Arab Saudi juga lebih banyak yang masuk ke universitas dibandingkan laki-laki, dengan jumlah sekitar 60% lebih banyak dari laki-laki. Para penduduk Arab Saudi juga banyak mendapatkan keuntungan seperti pengobatan gratis dan pendidikan gratis hingga ke universitas. Arab Saudi merupakan negara tempat lahirnya konsep Arabisme dan itu telah terjadi sejak ribuan tahun lalu. Sebelum lahirnya agama Islam di abad ke-7, seluruh wilayah semenanjung Arab tunduk pada banyak suku, kaum, dan kerajaan kecil. Penduduk asli Arab dulunya menganut paganisme dan politeisme sebelum munculnya Islam. Kerajaan-kerajaan kuno Arab dan peradabannya banyak mempengaruhi cerita-cerita rakyat, legenda, dan tradisi seperti legenda Alibaba dan 40 pencuri, Sinbad si pelaut, dan tentu saja yang paling populer adalah kisah Aladin. Banyak juga kisah legenda urban yang menyeramkan seperti Nas-Nas yang tubuhnya hanya setengah bagian, juga kisah Ben Al-Karsha yang mulutnya dijahit. Puisi adalah seni yang dianggap sangat serius di Arab Saudi. Bahkan mereka mengadakan kompetisi penulisan puisi yang ditayangkan di TV dengan hadiah lebih dari jutaan dolar. Arsitektur tradisional Arab Saudi sangat bervariasi dan terbagi berdasarkan bahan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Misalnya saja, di wilayah Najd kita bisa temukan banyak sekali bangunan yang terbuat dari bata lumpur padat dan balok kayu. Lalu di wilayah Hijaz, rata-rata bangunannya terbuat dari batu pasir kayu. Para perempuan di sana umumnya menggunakan abaya, sementara laki-laki umumnya menggunakan gamis dengan gutrah dan egal di kepalanya. Pernikahan biasanya sangat diatur oleh anggota keluarga. Meskipun laki-laki dan perempuan dewasa berhak menolak pernikahan jika mereka tidak cocok, tapi peran keluarga menjadi sangat penting dalam proses pernikahan ini. Beberapa hiburan yang populer di negara ini antara lain adalah balap unta dan sidewalk skiing. Di sini juga banyak sekali digelar bermacam-macam festival, seperti festival Georgian, di mana anak-anak kecil biasanya memakai pakaian tradisional dan datang ke rumah-rumah untuk meminta permen seperti perayaan Halloween. Hari kemerdekaan Arab Saudi dirayakan setiap tanggal 23 September
dan biasa dirayakan dengan megah dengan pertunjukan kembang api serta gedung-gedung pencakar langit yang dihiasi lampu berwarna hijau. Musik menjadi bagian penting dalam kebudayaan mereka dan yang paling populer adalah musik dalam tarian nasional Al-Arda yang biasa dilakukan dengan menggunakan pedang dan genderang. Musik kontemporer seperti EDM dan metal juga sangat disukai di negara ini. Dan band bernama Al-Namrod adalah band black metal pertama asal Arab Saudi. Tapi anggota grup band ini sangat menyembunyikan identitas mereka karena genre musik mereka masih dianggap sangat tabu di sana. Ada juga band yang semua anggotanya adalah perempuan bernama The Accolade dan dianggap sebagai band yang sangat kontroversial. Meskipun single pertama mereka yang berjudul Pinocchio menjadi hits. Sejarah Arab Saudi dimulai dari zaman Neolitikum dan berlanjut ke periode Ubaid, lalu ke kerajaan pra-Islam, kemudian munculnya Islam di abad ke-7, lanjut ke masa kekhalifahan Rashidin, kekhalifahan Umayyah, kekhalifahan Abbasiyah, kekhalifahan Fatimiyah, berkuasanya Syarif Mekah yang mengembalikan aturan adat, peperangan dengan Persia, Kekaisaran Ottoman berkuasa, terbentuknya negara Saudi pertama dan kedua, berdirinya kerajaan Arab, minyak bumi ditemukan, kemudian terjadinya Perang Teluk, Perang Dingin dengan Iran, dan akhirnya terbentuk visi Saudi 2030 untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap minyak bumi. Oke, sekarang kita lanjut hubungan internasional Arab Saudi dengan negara-negara lain di dunia ya. Arab Saudi juga menjadi anggota G20, yaitu kelompok negara dengan perekonomian besar yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Arab Saudi adalah negara yang menjadi perhatian negara-negara lainnya di dunia. Semua negara berbahasa Arab dan negara mayoritas Muslim memiliki hubungan dekat dengan Arab Saudi. Indonesia dan Pakistan sepertinya adalah sekutu terdekat di Asia. Pakistan sering dianggap sebagai negara non-Arab yang paling dekat dengan mereka. Setelah terbentuknya hubungan bilateral kedua negara sejak tahun 1947. Sejak saat itu, Arab Saudi dan Pakistan saling bekerja sama dalam bidang militer dan Arab Saudi berinvestasi besar-besaran untuk infrastruktur Pakistan. Salah satunya dalam pembangunan masjid terbesar di Pakistan, Masjid Raja Faisal. Orang-orang Pakistan juga sangat mudah mendapatkan izin untuk berbisnis di Arab Saudi. Sementara Indonesia menjadi negara yang sangat penting bagi Arab Saudi, terutama karena negara ini merupakan negara Muslim terbesar di dunia dan paling banyak mendapatkan kuota jamaah haji setiap tahunnya. Perdagangan menjadi sektor paling krusial bagi kedua negara ini, khususnya perdagangan minyak bumi. Saat ini, terdapat sekitar lebih dari 1 juta ekspatriat asal Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Lalu Amerika Serikat dan Inggris sepertinya merupakan negara barat yang menjadi sekutu terdekat Arab Saudi. Arab Saudi pernah menjadi negara protektorat Inggris yang saling bekerja sama untuk melawan Kekaisaran Ottoman. Kemudian Amerika Serikat menjadi negara pertama yang mengakui pemerintahan Arab Saudi sejak keluarga kerajaan mengambil alih kekuasaan. Bahkan mantan Presiden Franklin Roosevelt secara pribadi bertemu dengan Raja Arab untuk membicarakan masa depan hubungan kedua negara tersebut. Perdagangan dengan Amerika Serikat dan Inggris juga menjadi sektor terbesar bagi Arab Saudi. Dan orang-orang Arab Saudi banyak yang belajar di Amerika dan Inggris, khususnya anggota keluarga kerajaan. Hubungan Amerika Serikat dengan Arab Saudi sempat menegang setelah terjadinya serangan 9/11 karena diketahui 15 dari 19 orang pembajak pesawat adalah warga negara Arab Saudi. Meskipun Arab Saudi menyangkal peristiwa itu dan menghentikan status warga negara Arab Saudi bagi para anggota Taliban termasuk Osama bin Laden, tapi stigma teroris bagi orang-orang Arab sudah terlanjur melekat di kepala orang-orang Amerika.
Yordania juga merupakan sahabat dekat Arab Saudi, meski awalnya hubungan mereka sempat sedikit menegang, sebab Arab Saudi bertanggung jawab dalam berakhirnya kekuasaan Kerajaan Hasyimiyah. Tapi, jika membicarakan sahabat dekat mereka, maka jawabannya adalah negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama untuk Negara Arab di Teluk atau GCC seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait. Kuwait pernah menjadi negara yang melindungi Bani Saud saat mereka dalam pengasingan ketika dinasti Rashidi berkuasa. Lalu Arab Saudi memberi perlindungan bagi anggota keluarga kerajaan Kuwait saat terjadinya Perang Teluk dan kedua negara saling bekerja sama untuk melawan kekuasaan Saddam Hussein. Sementara Bahrain menjadi tuan bagi orang-orang Arab Saudi untuk berpesta saat mereka merasa bosan dengan aturan ketat yang berlaku di negaranya. Lalu Uni Emirat Arab sering dijadikan contoh bagi Arab Saudi untuk membentuk struktur sosial mereka di masa mendatang. Letak geografis memang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan manusia, tapi tidak menentukannya. Banyak sejarah ditentukan oleh kesempatan, bukan keadaan. Karena pada akhirnya, kenyataan hanyalah pertemuan antara kesempatan dan keadaan. Cukup sekian ya video kali ini, semoga dapat memberi informasi dan pengetahuan buat kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.